Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Mustafa dari program studi manajemen pendidikan Islam kelas A1 semester 3 di kampus Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Di sini saya sudah dengan Bang Rahmat untuk mewawancari beliau terkait remaja masjid di sini untuk memenuhi tugas pada UAS mata kuliah komunikasi pendidikan. Oke Bang, gimana keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau dalam kondisi pandemi seperti ini, menjaga kesehatan adalah kewajiban secara umum. Ini Bang, mau nanya sedikit. Abang kan selaku remaja masjid di sini, definisi remaja masjid yang benar itu gimana sih Bang? Itu adalah sesuatu adalah kumpulan oleh remaja yang pada masjid dijadikan sebagai remaja dan anak-anak yang mengabdi masjid. Berarti orang-orang yang dekat dan memakmurkan masjid adalah remaja masjid itu. Ya, Kalau ini Bang, kalau suka dukanya menjadi remaja masjid itu apa sih? banyak sih bang. Satu lebihnya suka dukanya itu kita buat acara, namun acara itu tidak kita berikan secara maksimal. Ada beberapa kendala, ada halangan, dan satu lagi mungkin kalau kita mengajukan proposal nih, remaja masjid ini, kita mengajukan proposal, kita antar door to door ke rumah warga-warga sekitar untuk membantu proposal. Mungkin ada beberapa warga yang tidak memberikan, ada juga yang menolak, dan juga yang dimarahi karena kita meminta proposal tadi. Tapi kalau misalnya udah ada persetujuan dari warga-warga mungkin dikasih ya. Apalagi kalau udah lapor dengan PRT kan. Betul. Kalau misalkan waktu itu termasuk kendala nggak Mas? Waktu itu juga Kan bisa. misalnya nih lagi kuliah, terus Ya, otomatis kan azan nggak ada, Ya. lagi di kampus itu termasuk kendala ya. Berarti kalau kita harus kayak mana? kalau misalnya remaja masjid itu kan sebagai membantu marbot. Nah, jadi jika remaja masjidnya ada kegiatan di luar seperti sekolah dan sebagainya, jadi kembali kepada marbot kita. Berarti remaja masjid dengan marbot itu beda ya? Saya kira dulu sama. Beda. Kalau marbot itu dia lebih identiknya yang kayak gimana? Kalau marbot itu menjaga masjid, masjid mengamanahkan seorang atau orang tertentu sebagai marbot tadi. Jadi marbot sendiri ialah menjaga masjid, orang yang membersihkan masjid, azan, dia kadang-kadang juga menjadi imam dan sebagainya. Lalu remaja tadi sebagai pembantu remaja marbot tadi supaya sedikit beban dari marbot ini juga dikurangi. Namun bukan hal sebagai menggantikan tugas dari marbot masjid, tetapi membantu. Tapi yang paling penting itu kerjasama ya. Betul. Terus nih Bang, suka dukanya, jadi udah ya suka duka ya. Motivasi, bukan. Maksudnya tuh kalau remaja masjid itu dia seperti marbot nggak? Kalau marbot kan biasanya tinggal di masjid nih. Ya. Kalau remaja masjid itu boleh tinggal di masjid atau boleh tinggal di luar. Kalau remaja masjid itu dia adalah masyarakat sekitar yang tinggal di daerah masjid, lalu dia sering ke masjid dan mengurus mulai merangkulnya dan kemudian menjadikan mereka jadi remaja masjid. Bukan berarti remaja masjid itu sebagai marbot, bukan. Kalau remaja masjid itu misalnya dia ini tidur di masjid juga boleh. Tapi masjid itu bukan sebagai tempat tidur, sebagai mereka tempat untuk melepas lelah. Berarti kalau remaja masjid itu identik dengan orang-orang yang berada di sekitar masyarakat Ya. yang ikut membantu Ya, ini ngomong perkembangan masjid ya. Ya. Terusnya motivasi Rahmat menjadi remaja masjidnya apa sih? Padahal kan masih muda nih, Ya. banyak anak-anak muda di luar sana tuh yang mereka jauh dari masjid. Rahmat ini mau jadi remaja masjid itu motivasinya apa? Ini karena jika kita melihat sekarang ini banyak anak muda sekarang yang bingar-bingar dengan dunia ini, saya bingung bagaimana kalau misalnya saya terpapar campur terkontaminasi oleh lingkungan tersebut. Jadi daripada saya terkontaminasi lingkungan begitu, jadi maka dari itu saya mengambil langkah itu aktif di masjid, mengikuti kegiatan masjid, kadang-kadang mulai ceramah, dan sebagainya. Jika ada perkumpulan masjid kita ikut kumpulan, diskusi bagaimana masalah, sehingga dan sebagainya. Karena kalau misalnya saya lihat di lingkungan itu banyak anak-anak yang Ya. di luar nongkrong sana nongkrong sini, azan bunyi mereka nggak Ya. datang. Sedangkan Rahmat ini kan remaja masjid nggak hanya sholat gitu, maksudnya setiap bulan gitu kan biasanya ada hari besar. Betul. Jadi kan otomatis ketua masjid mengadakan acara, maka remaja masjid yang ikut. Kalau saya lihat tuh ternyata banyak yang udah tua-tua malah yang Ya, mengurus masjidnya ya, itu. betul. Malah yang muda-muda tuh jarang banget pas nengok deh. Kok rajin gitu kan. Berarti motivasinya karena memang hidup ini kan sementara ya, Ya, agar betul. kita nggak Ya, tercampur dengan lingkungan yang buruk. Karena Betul. lingkungan yang buruk atau baik itu memang sangat mempengaruhi bagi jati diri kita masing-masing.
Ini kan motivasi untuk diri kita sendiri. Terus motivasi agar orang-orang yang seperti itu lebih dekat ke masjid itu kayak mana motivasinya? Salah satu contohnya motivasi itu kita buat program masjid. Misalnya remaja masjid nih, kita sudah bentuk wali masjid nih. Kemudian kita buat masjid itu sebuah acara seperti acara perlombaan ataupun acara futsal antara masjid. Nah, nanti dari salah satu itu kita juga bisa mengajak orang dari luar masjid tadi supaya ikut meramaikan tadi. Nah, dengan demikian kita juga bisa mengajak seperti remaja yang di luar masjid tadi untuk ikut masjid. Bagaimana nih kita akan masuk futsal nih? Nanti kalau kalian sudah ikut futsal, bagaimana kalau kalian juga bergabung sama remaja masjid tadi gimana? Ini Mat, kan dakwah itu kan nggak hanya ceramah. Ya. Kadang kita pergi ke masjid itu dakwah. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh bisa membuat orang daya tarik ke masjid ya. Betul. Kalau untuk memikat daya tarik mereka agar mereka bisa ke masjid itu gimana sih? Biasanya mereka ke masjid itu cuma Jumatan aja, kadang mereka juga nggak raya agar mereka datang ke masjid setiap hari memakmur masjid 5 waktu itu kayak mana tuh? Menurut Rahmat, memikat daya tarik mereka agar mereka dekat dengan masjid. Pertama kita mulai dekati mereka, kita diskusi apa masalahnya sih, kenapa sih nggak mau masjid, kenapa sih kamu nggak mau masjid, apa mau masjid itu, kenapa masjid itu mau nggak terima, kenapa sih nggak masjid itu terima, tanya, masjid bisa jelas sih, masjid itu begini, dan masjid itu kita diberi kenal, kita banyak awalnya masjid, kita kasih tahu kepada mereka apa saja fadil masjid, bagaimana apa memberikan rahmat dari masjid dan sebagainya. Berarti memang tugas kita tuh hanya menasihati yang mengajak. Kalau mereka nggak mau ya biarkan mereka sendiri. Yang penting kita mengajak, tugas kita hanya mengajak dan hidayah itu Allah minta. Berarti dakwah dengan cara memberikan perilaku yang baik itu memang sangat manjur kali biasanya Mat. Betul. Pernah nggak Mat? Misalnya kayak menarik orang, kita ini menasihati orang nih, orangnya ngeyel banget. Terus lambat laun dia ngikuti bagian, pernah nggak gitu? Pernah. Kayak mana tuh Mat? Kalau boleh tahu kejadiannya? Ya pernah sih kita mengajak, ayolah tertib. Kadang contoh gini, waktu saya sekolah di sekolah saya di SMA ya? Jadi itu saya waktu awal kelas 10 tuh, yang selalu dulu waktu itu saya sendiri di kelas. Kelas sendiri? Satu kelas berapa orang? Kelas itu 36 orang. 36? Ya, wah kelas. Awalnya waktu kelas itu kan banyak lalu kelas 10 kan saya nambah hampir 10-20 bulan akhirnya 26 bisa mengajak satu ayo murid dan sekolah selanjutnya alasannya main game, makan, ada yang istirahat, capek dan sebagainya. Satu saya ngajak itu. Setiap kalau pelanggan mereka dengan gitu kan saya ajak, dan terakhir karena saya saking geramnya karena banyak sekali orang yang tidak mau sholat, saya pergi ke kelas kedua. Bro, akhirnya kita sholat bro, ini sementara kita namanya nggak tahu kalau bisa mati itu enggak. Lama-lama kemudian satu ada, kemudian ajaran satu ada, satu kita ganti dia dan nasihati kita dakwahkan. Wah itu bukan hanya dakwah kita mati, tidak, kita mati tidak. Itu hanya memberikan misalnya ini sementara. Jadi gitu mesti pikirkan akhirat, bukan pikir dunia saja. Nah ini adalah nikmatan sementara, akhirat itu selama-lamanya. Oke Mas, untuk teman-teman YouTube nih ada nggak pesan untuk mereka nih agar mereka lebih dekat dengan masjid dan dekat dengan agama? Ada? Kalau misalnya untuk sekalian, bolehlah dari sekarang kita untuk lebih dekat dan mencintai masjid, karena masjid itu banyak sekali rahmat dan pahala fadilah yang kita dapat dari masjid tersebut. Contoh saja, jika kita orang yang di masjid, otomatis banyak orang akan bersimpati kepada kita. Oh, biasanya simpulan itu masjid. Ada simpati orang tersebut ingin membantu. Misalnya kita tidak punya masjid, tidak punya rumah, kita di masjid saja. Ada orang simpati. Oh, adik, kamu kan bisa di sini, kita rumah saya juga begitu. Seperti itu. Orang-orang yang berada di masjid itu, orang akan ada yang memberikan sedekah. Ada juga yang bukan berarti kita nggak sedekah, tapi kita mengharap hal dari Allah SWT. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke Mat, terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih juga pada teman-teman semua. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Akhir kata, tiada kesan tanpa kehadiran kalian. Terima kasih.